Ya, orang yang beriman, posisi orang beriman ya. Orang mutakin itu adalah orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang yang seperti apa? Orang yang yakin, yang membenarkan kepada Allah Tuhannya, dan mereka meyakini kepada perkara yang gaib, seperti halnya yakin kepada alam barzah, yakin kepada alam mahsyar, yakin kepada nanti ada mizanul amal, yakin kepada sirat, yakin kepada neraka dan surga. Ini salah satu perkara-perkara yang gaib yang diimani oleh orang-orang yang beriman. Dia percaya bahwa kelak manusia ketika sudah habis jatah umurnya di dunia, maka nyawanya akan terputus dan dia pulang masuk ke dalam alam barzah. Di alam barzah pun akan sudah ditemui malaikat munkar nakir. Dia yakin, dan kelak hari kiamat kubro kita juga akan dibangkitkan kembali di alam masa, dibangkitkan ketika trompet terakhir ditiupkan oleh malaikat, maka kita bangkitlah seperti jamur yang tumbuh setelah hujan. Semuanya bangkit ya. Semuanya telanjang, semuanya. Bapak Haris telanjang, Bapak Rido telanjang, Bapak Tommy telanjang, Bapak Ibu Hamah telanjang. Berarti ini ya telanjang semua. Apakah enggak saling lihat-lihatan ya? Ya tidaklah. Kita itu kan di dunia kan ada nafsu, ya enggak? Kalau di sana itu enggak ada. Maksudnya sampai itu sudah hilang. Dan ketika dibangkitkan sudah beda alam. Enggak sempat lagi sampai mikir, kenapa saya enggak pakai sepak ya? Enggak berpikir lagi. Aku lupa sama saudaraku di mana ya? Enggak ada pikiran lagi. Ya aku tinggalan aja nak. Di sini malah jatuh juga. Enggak ada seperti itu. Ya, itu kan nafsu namanya. Di dunia dia. Kalau di sana enggak ada. Enggak mikir lagi. Yang mikir sampai itu. Ini saya kok jadi begini. Wujud saya seperti ini. Aduh, jangan kok kupingnya panjang nih. Kok buntutnya seperti buntut tikus misalnya. Saya seperti ini, dia itu menyesali diri sendiri. Terus habis itu saya mau kemana? Mau ikut siapa? Kemana yang harus saya tuju? Bingung kamu. Setelah dibangkitkan oleh malaikat nanti, saya mau ikut rombongan Mbah Husain ya, apa ikut Roma Irama, apa ikut siapa? Itu bingung sampai. Tergantung pada amalan sampean, imannya sampean. Kalau sampean beriman kepada Allah, punya bekal amal soleh, tentunya Allah akan tuntun sampean nanti diarahkan, digiring untuk berjumpa dengan orang-orang soleh. Tapi ketika sampean amalnya jelek, rohaninya tidak ada iman, sampean akan digiring, dipertemukan dengan orang-orang yang salah. Ya baik ya, golongan-golongan iblis dipertemukan. Kesasar, jalannya kesasar. Nah kalau sampai dikumpulkan dengan orang soleh juga punya sanad. Wah, aku punya guru, siapa ini? Apa soleh? Yuk kita kesana, kemudian apa soleh? Kita mau kemana lagi nih? Ketemu guru muridnya di sana. Tanya, apa? Kita mau kemana lagi? Oh kesana. Kemana? Kita nemu Nabi Muhammad. Nah, Syekh Abdul Qadir, ketemu dulu Syekh Abdul Qadir. Tanya lagi Syekh Abdul Qadir, kita mau kemana?
kita harus ketemu Nabi Muhammad di sana, ikuti saya. Nah akhirnya sampai berjumpalah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya? Jadi kalau orang-orang yang tidak beriman dia nggak percaya, Pak, sampai sebenarnya mati nyawa ini, dialah yang tahu mati ya takon. Ini kono siswa Pak, wah ya harus tahu mati ya. Nah aneh bapakku mati atau balik. Sampai dia udah tahu. Akeh sholat Pak, itu sampai nunggu neraka jahanam, malah yang belum neraka sakor. Gampang, neraka kono ya malah kepenak. Buat campur karo wong kabur, malah enak, campur Cina putih-putih, mulus-mulus. Ayo Pak, sholat gopo, nyembah sopo, Gusti Allah rakyat kamu sembah. Nggak percaya nih. Jadi di dalam kubur sana digebuki loh Pak. Nyatanya orang tahu kerumuh, bapakku kayak sehingga ya menang-menang selamat dia menang, selamat dia menang. Ini orang-orang yang tidak percaya dengan perkara gaib. Sampai orang di rokok merawat, rokok ini akan diduit. Ayo enak semua beli. Dan yang kalau lu butuh kopi, kalau main gaple. Katanya akeh, mana apa itu? Ini dua ayam rokok, main gaple, main kiu-kiu, main remi, mana penyanyi gitaran juga, enak. Enak suatu, orang ayam. Orang yang tidak beriman terhadap perkara yang gaib seperti alam kubur, alam barzakh, sirat, mizanul amal, neraka, surga, ini orang jelas tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman itu tetap yakin, makanya dia selalu berbuat amal soleh untuk bekal ketika dia melewati masuk ke dalam alam gaib. Yang kedua, yuqimuna shalah, dan dia menjalankan sholat 5 waktu ayat Nabi Humiha. Dia selalu menjalankan perintah Allah, karena sholat adalah perintah Allah, dia tepati hak-haknya sehari semalam 5 waktu. Ya, maka kakak santri ini gini ya, sampai dulu kalau misalkan terpaksa ketinggalan sholat, ya harus dikodok ya. Jangan ditinggalkan ya. Nek sampean itu mudah meninggalkan sholat, sementara sampean lagi mencari ilmunya Allah, bagaimana Allah akan memberikan ilmu, sedangkan sampean saja perintahnya Allah diabaikan. Sampean berharap pintar ilmu agama, bisa baca tafsir, bisa bahasa Arab, paham agama, ilmu agama yang punya Allah, sementara sampean mengabaikan perintahnya Allah. Kira-kira Allah mau ngasih ilmu enggak? Enggak ya, enggak lah. Coba kalau dengan manusia aja ya, sampai nih punya orang tua misalnya nih, pengen lah dikasih warisan sama mama sama bapak, tapi sampai udah nggak menghargai orang tua. Kira-kira orang tua misalkan mau mewarisi harta enggak? Enggak. Anak itu bapak kurang ajar, anak sama orang tua ini enggak sopan, enggak menghargai, ya suka nyakitin kedua orang tua, suka nyolongan lagi, pulang dari pesantren nyolong hidup mahal. Ya ini ya kan ya. Enak, jangan seperti itu. Nek sampean berharap ingin mendapatkan warisan dari orang tua, jangan sakiti orang tua. Baru nanti orang tua muliakan orang tua, akhirnya orang tuanya sampean percaya. Oh iya, anakku yang namanya Pak Aris luar biasa. Setelah mondok di pesantren Darul Tauhid, alhamdulillah sekarang akhlaknya bagus.
sama mama sungkem, sama bapak sungkem, sama guru sungkem, sama orang lain juga sungkem, sama orang tua juga sungkem, sama istri juga sungkem. Iya kan? Senang akhirnya orang tua percaya. Wah, kalau begitu Pak Aris ini pantas tak memiliki harta yang banyak, pasti dia mampu mengelola harta ini. Biar harta saya, peninggalan saya dibuat ibadah oleh anak saya yang bernama Aris. Ya enggak? Tapi kalau Aris sholat nggak mau, ngaji nggak mau, sebenarnya gitaran, keluyuran, pulang maghrib, pergi maghrib, pulang malam, kadang subuh baru pulang, kadang nginap di tempat tetangga, kerjaannya gitaran, nongkrong di jembatan, ya, wiridannya pacaran, nggak punya uang, marah-marah, minta sama orang tua, nggak dikasih, nyolong. Orang tua sedih, ini anak bejat kayak gini, mak, nggak usah dikasih warisan, kasihkan orang lain aja, daripada harta kita nanti dibuat poya-poya sama Haris misalnya nih. Nggak usah. Tapi anak kita loh Pak, ya anak, kelakuannya bukan seperti anak. Ini kalau dikasih, wah gawat nih, kawin cerai paling itu main terus nih kayak. Waduh, akhirnya Aris itu gak dapat warisan dari mama. Aduh, akhirnya punya istrinya jelek, merongos, hitam, merongos, jelek, terus bodoh, kera lagi, melarat lagi. Waduh, sudah punya harta, warisan gak dikasih, itu akibat angkara murka. Hidupnya aja gak beruntung. Gimana? Begitupun sampai mengabaikan ibadah, sholat, sampai kepengen mendapatkan warisan ilmu dari Allah, ilmunya Rasulullah, ya sampai harus taat dengan syariat, sholatnya diperhatikan. Habis sholat jangan lupa berzikir kepada Allah, minta, ya Allah tolonglah ampuni saya, guru-guru saya, orang tua saya, ampuni teman-teman saya yang suka bully dengan saya, ampuni dosanya yang suka nyolongin cateringan saya. Doain, kalau sudah doain, tolonglah ya Allah berikan aku kepahaman ilmumu, berikan tambahkan ilmu ya Allah kepada saya, dan jadikan ilmu yang kau berikan kepadaku ilmu yang manfaat, barokah dunia akhirat. Itu doanya seperti itu, ya. Jadi doain yang suka nyolongin cateringan, kalau nyolongin duit, jangan ada yang suka mencuri, ya. Ini kan didengerin dulu. Kalau sampean makan cateringan kawan yang belum halal, belum diserahkan ke sampean, itu haram. Jika kau makan, akan menjadi setetes darah sepucuk jarum, itu akan mengalir ke seluruh tubuh dan menutupi hatinya sampean. Jadi malas ngaji, malas ibadah, senang hari kuyup sama tidur, melek seneng tapi nggak senang ibadah, nggak senang belajar. Maka hindari perkara yang halal. Ya kan ya, jangan sampai mengambil hak teman. Apapun sering saya sampaikan, hati-hati, mondok ngaji, hati-hati, jaga perkara yang haram. Ya, baik itu sampo harus ngomong, sabun mandi harus ngomong, ya, baju juga harus, apalagi makanan nggak boleh sama sekali. Nanti takutnya menjadi nur yang gelap menutupi hatinya sampean. Jadi sulit sampai ngaji. Makanya hati-hati. Kalaupun sampai bisa pintar tapi sering makan barang haram, ilmunya nggak akan barokah, nggak akan berkah. Maka itu hindarilah. Yang lebih baik sampai kalau lapar, masih lapar ngomong, jadi surat,
ibu dapur, nasi saya ditambah 10 centong ya, masih lapar. Itu kalau orang kenyang ya, ya siapapun dari dulu sudah disediakan kakak santri. Kalau kurang nasinya, tulis di dalam ibu dapur, tolong tambahi 20 centong, sayurnya 10 centong. Sekali dibuka, ini manusia kok kedua ini. Wah, kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman kepada Allah, selain dia meyakini dengan perkara yang gaib, dia pun senang menafkahkan sebagian rezekinya untuk bersedekah. Ya, di sana sedekah itu gini ya, sama santri apa saya sedekah, saya uang jajannya dikit, bagaimana saya mau sedekah? Gampang. Coba sampai senyum ke saya, senyum semuanya. Nah ini sudah sedekah nih, gampang kan? Gampang. Sampai ngomong baik sama kawan, ngomong misalkan, ukti, sini dong sebentar. Apa ti ukti? Semuanya ukti nih, nggak ada namanya. Apa ti ukti? Kamu capek nggak? Capek. Sini dong, aku pijitin. Nah, senang nggak? Dipijitin. Ya itu kan sedekah, kan gampang sedekah ya kan? Maka sampai harus diketahui, yang namanya harta kekayaan itu bukan hanya harta uang, mobil, makanan, bukan. Sampai itu sudah dikasih harta yang luar biasa mahalnya. Kepala, telinga, kuping, mulut, kaki, tangan, hati, ya enggak? Coba sampai kalau jual mata, berapa harganya? Mau dijual matanya satu, kasihkan Mas Rito. Loh, dok, kok matamu lain satu yang kayak matanya jangan dok. Dok kemarin ditukar mata. Jadi harta itu bukan hanya yang kelihatan uang, makanan, mobil, rumah, bukan. Tapi tubuh kita seluruhnya adalah, ini juga salah satu harta benda yang paling termahal, ya enggak? Bagaimana cara kita sedekah? Kalau masih santri nggak punya harta uang, ya sudah pakai harta yang ada. Ada kawan sakit, kenapa ngantuk nggak ikut ngaji? Kepala aku pusing. Ya sudah, sini ya, kamu tengkurap, buka baju, tak kerohin. Itu kan sedekah. Sedekahnya tangan, sedekahnya mata, sedekahnya mulut, ya enggak? Kamu sudah ngomong, kenapa kan? Bisa sedekah. Makanya kamu lihat, aduh kasihan kamu ya, sedekah. Belum lagi ngerokin, sedekah. Itu yang dimaksud alladzina yunfiqun. Nah, lebih baik lagi ketika sana dikasih harta yang berupa uang, makanan, itu banyak disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ya makanya itu sampai harus sering tuh, jangan perlu ya senyum dengan kawan, jangan juga melotot, nggak bagus. Kapan kamu sedekahnya mata, ngomong jangan kasar-kasar. Kapan kamu sedekahnya mulut, ya ya. Kalau kangkangnya ini mulutnya yang suka ngejekin kawan, bukan sedekah itu namanya, justru itu adalah mencuri hak orang lain. Ini misalkan nih, Kang Rito terus bully si Kang Tommy, Tom, gue kok saya ini rayu oleh kerja. Kang Rito ini ngecek kok ya, dulu dong, rayu oleh kerja. Terus Tommy marah nih. Nah itu sama dengan mencuri haknya Tommy. Makanya orang yang suka memfitnah orang, mencaci orang lain, sama dengan makan bangkainya saudara. Paham ya?
bukan sedekah itu. Makanya hati-hati, jangan suka bully kawan, nggak boleh. Jangan suka ngecek, ya kan ya? Nggak boleh. Karena ketika kalian, ini mbak-mbak didengerin, kalau kalian tidak sering sedekah dengan harta yang sampai miliki sekutul badan, nanti sampai akan diberi nasib yang tidak beruntung. Nauzubillah min. Kalau sampai nggak sering senyum, ngomong yang menyenangkan kawan, nggak sering menolong kawan, nggak sering bicara yang baik, nggak sering mendoakan kawan, misalnya nih, nanti nasibnya sampai nggak beruntung. Karena apa? Jadi sampai orang pelit, nggak mau sedekah, nggak mau nolong dengan tangan, nggak mau sedekah dengan ucapan yang baik, nggak mau sedekah dengan senyuman, nggak mau sedekah dengan doa, sampai jadi orang pelit. Kalau orang pelit, Allah juga akan pelit. Kalau Allah sudah pelit, sampai tidak dijadikan orang yang beruntung. Dilala wis podokan 10 tahun, yang mbak-mbaknya pinter, bahasa Arab pinter, bahasa Inggris pinter, hafal Al-Quran, sekali duwe bojo ora tau sembahyang, elek, gendut, ireng, mencutan, kewek, orang penggawean, bingung, aduh, senengane nongkrong karo itu karo ngopi, enak ora kira-kira, seneng sampean. Iya, makanya kalau kau pengen beruntung, bersedekahlah dengan harta tubuh kita yang Allah berikan kepada kita. Tidak harus dengan duit. Ya, paham ya? Jadi orang yang beriman kepada Allah ternyata bukan hanya yakin, tapi dia menafkahkan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalian sampai mana? Tekan yang pikun ya. Wa yuqimuna lan padha jumenengaken sapa alladzina yu'minun, maksudnya as-salata ing salat, ayatuna padha nekani sapa alladzina biha kelawan salat, bihukukiha lawan piro-piro hake salat, wa mimmalan saking barang wazannakan wustarim sopo ingsun ing alladina apaina tegese paring sopo ingsun hum ing alladina yunfikuna hai koto nafakah kembali sopo alladina lainnya. Fi ta'atillah ing dalam ta'at maring Allah, walladzina lan wong akeh yu'minuna kan padha iman sapa alladzina bima kelawan barang unzila kan musten turunaken apa ma ilaika maring sira. Orang yang beriman itu dia meyakini iman dengan sesuatu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, percaya terhadap Al-Quran. Wa ma'uzila min qablik, dan dia yakin kepada kitab-kitab yang telah diturunkan kepada orang-orang sebelum kamu Muhammad, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Zabur. Dia yakin. Nek nggak yakin berarti tidak tergolong orang yang beriman. Ayat Taurati tegese kitab Taurat, wal Injil dan kitab Injil, wa ghairi iman liyani Taurat wal Injil, wa bil akhirati wa iman kelawan akhirat, kum utawi alladzina yu'minun iku yu'minuna padha meyakinaken kabeh sapa alladzina
ya'lamuna tegese weruh sapa alladzina ulaika utawi pira-pira utawi mengkono-mengkono kang den sifati al-mausufuna tegese pira-pira kang den sifati bima kelawan barang dzikra kang den tutur apa man iku ala hudan ing atase dadi pitutur nerapihim saking pengerane ulaik wa ulaik lan mutawin kono alladzina yu'minun hum hiya alladzina yu'minun igal muflihuna pira-pira wong kang merkoleh kabejan kabeh pira-pira kang merkoleh kang kabejan kabeh al-faizuna tegese pira-pira wong kang merkoleh kabejan keberuntungan apa rupane bil jannati kelawan swarga an-najuna kang selamat minan nari saking neraka. Adapun orang-orang yang beriman kepada kitab-kitab, kepada kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan selain sebelum Nabi Muhammad, yaitu kitab Injil, Taurat, dia juga beriman kepada hari kiamat. Kiamat pasti akan terjadi. Ada kiamat sughra dan ada kiamat kubra. Sampai belum tentu alami kiamat kubra. Ya, kalau tanda-tandanya kalau kiamat sughra itu gampang. Kalau sudah malas ngaji, tumbung-tumbungan, katanya nggak sakit pura-pura sakit, itu kepengen kiamat dia. Pak, kenapa nggak ngaji? Aduh, kepala aku pusing. Padahal ini Muhammad itu. Tanya lagi, kenapa? Perut aku sakit. Dia kepengen kiamat. Ya, mau kiamat. Kiamat zuhur itu kalau sudah sampai baring di kamar, sudah nggak bisa jalan, kakinya dingin, kepala pusing, mata berkunang, makan ingin muntah, nggak mau makan, angkat tangan juga bisa, ngomong sudah pelan-pelan, napas sudah sering sesek. Nah, sudahlah. Sudah ya. Tunggu ya. Tunggu ya Pak D datang. Sakit jangan saja. Makanya jangan suka pura-pura sakit. Sakit sedikit anggap saya tidak sakit, ya Allah saya sehat. Nah itu ya Pak ya. Hadapi ngaji akhir berangkat. Saya nggak bisa, nggak apa-apa, nggak bisa apa, nggak apa-apa, yang penting duduk di majelis taklim. Ngaji tidak harus pandai, yang penting dapat barokahnya majelis taklim. Itu sudah luar biasa itu. Aduh Pak Ustadz, saya ini belum hafal gimana? Yos, yang penting kamu duduk lah. Ini gimana saya fisika nggak bisa nih, yang penting duduk di bangku sekolah. Insya Allah barokahnya di majelis taklim. Duduk saja sampai dia ikut belajar, itu sudah dapat berkah dari Allah. Tidak usah khawatir ya. Syukur-syukur sampai pinter. Kalau tidak pinter, yang penting rajin duduk, ikut ngaji, ikut duduk, ikut belajar. Dicari berkahnya, jangan cari pinternya. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sampai mana? Innalladzina kafaru. Ya. Jadi orang-orang yang beriman dia yakin kepada hari kiamat, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dari Tuhannya. Oleh karena itu mereka lah orang-orang yang muflihun, mendapatkan satu keberuntungan dunianya, akhiratnya apalagi. Di dunianya saja mereka sudah beruntung. Orangnya alim, ahli ibadah, ahli takwa, miskin bukan masalah. Miskin tidak menjadi kesusahan, kaya tidak menjadi kebanggaan, pintar tidak menjadi kesombongan, goblok pun tidak menjadi keminderan dirinya sendiri. Ya selalu bersyukur dengan apa yang ada, selalu bersyukur dengan apa yang diberi oleh Allah. Jadi hidup betul-betul bisa menikmatinya. Allahumma amin.
itu bahagia dunia. Biarpun suami saya nggak bagus, istri saya nggak bagus, tidak cantik, tidak ganteng, nggak apa-apa, yang penting aku bahagia. Iya. Nona bujune prawas ya orang apa, yang penting bahagia. Bujune gendut orang apa, ya orang apa, yang penting bahagia. Di akhirat mati kepok leher, la ilaha illallah, mati ketemu Nabi Muhammad, dibawa ke sana, dibawa ke taman-taman yang indah di alam barzah. Apa nggak senang sampean? Sudahlah hidupnya bahagia, senang, bisa menikmati, ya, nggak pernah susah dengan kemiskinan, nggak pernah bangga dengan kekayaan, dan nggak pernah bangga dengan keilmuan yang banyak, nggak pesimis dengan kebodohan yang kita miliki. Selalu bersyukur dan selalu positif. Mati pun seperti itu, mati sampai ditempatkan tempat yang enak, masuk ke alam barzah, sudah disediakan tempat oleh Allah, oleh Rasulullah. Ini rumahmu jannah ya, kamu kasih saya rumah yang bagus, karena ada tamannya, ini masuklah engkau ke dalam itu rumahnya. Di sana sudah ada kasur yang tingginya 2 meter, soalnya itu potongnya, aduh mereka terlalu empuk, saya minta yang agak keras sedikit, dikasih ganti, oke, masuk. Aduh ini kekerasan mereka yang agak empuk lagi, oke, ambilkan lagi, mana yang sesuka sama kamu. Nah ini yang sebenarnya malaikat ya sudah lah, dikasih sekali-sekali. Bahkannya nggak ada, kita manggil, kasih, oke, kasih, oke terus. Kemarin itu nggak ada, oke, saya kasih Mas Ridho. Makanya apa malaikat? Udah tenang aja. Apa yang kau mau? Sukanya apa? Mie ayam. Tidak apa-apa, kasih mie ayam. Cacing kan. Jadi enak. Ya, kalau orang yakin kepada Allah, takwa kepada Allah, udah hidupnya enak, tenang, makmur, syukur, loh jilani. Ya mati pun dalam keadaan waktu sangat enak. Udah matinya nggak sakit, kan ya, kayak orang bodrek aja, kayak orang tidur, setelah mati langsung ketemu dengan para sahabat, para ulama, dituntun di sana. Tidak ada malaikat mengkar nanti, orang baik. Dan ditanya, bagaimana sama mau ditanya loh? Tuhannya sudah ada, Allah di sini. Mereka sudah tahu, wah, ini sudah dadanya Muhammad, sudah ada Allah. Ya sudah, ngapain ditanya menurut kita? Gak usah, nanti dulu saja. Muhammad dasarnya orang yang mereka gak ada teman sendirian. Ya kuburnya kayak gini, mal. Masa seperti di mall. Memang pasal 17, kuburnya sendirian. Tapi kan kamu di kasur, ya kamu sendirian. Ya udah, kasih kawan. Sudahlah, ini saya panggilkan, ya, online dong. Alhamdulillah. Itu, jadi orang baik itu beruntung dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana tadi? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina teman satune wong akeh kafaru kan padha kafir sapa alladzina ka Abi Jahal kaya dene Abu Jahal wa Abi Lahab lan Abu Lahab wa nahwi imalan sepadane Abu Jahal lan Abi Lahab iku sawakun padha ngalaihim minatase alladzina kafaru. Aangdar tahun ana ta meten-meteni sapa sira ing alladzina kafaru. Aangdar tahun ana ta meten-meteni sapa sira ing alladzina kafaru. Bitahqiqil hamzataini kelawan nyataaken hamzah luru. Wa italisannya dilan ganti hamzah kang kaping pindho. Wa italisannya dilan ganti hamzah kang kaping pindho. Ganti alifan ing huruf alif wa tasidi halan maca tashil ing asalnya hamzah kang kaping pindho
wa idkhali alif dan mlebu akan huruf alif nanti oleh mlebu akan bainal musahalati ing dalem antarane hamzah kang den waca gampang andar ta wal ukhra lan hamzah kang weneh wa tarkihi lan ninggal idkhalul alif wa tarkihi lan ninggal lebokaken alif am lam tangdur am lam tangdur am lam tang apa tangdirhum layu tangdirhum ya oh iya am lam tangdirhum ini ilatnya ilat lapar nih bacanya ini salah dia lapar kebanyakan sedekah sama sampean ini tiga kalau sudah penuh sedekah kayak gini ngomongnya bacanya sulit ini ya enggak nanti kalau sudah selesai baru lega alhamdulillah senang sudah sedekah sampai kan dulu sedekah ke saya kalau sedekah senyum terus dari awal sampai akhir. Kok kamu senyum terus? Jangan-jangan gejala stres yang punya. Amran dan ini lagi salah lagi. Ya udah jam setengah sih. Amran tundirhum la yu'minun. Minum malah. Oh pantas, ini kopinya belum diminum. Lalu minum tadi. Amlam tundir utawa orang medeni sapa sira hum ing alladzina kafaru utawa orang medeni sapa sira Muhammad maksudnya sira iki maksudnya sira Muhammad hum ing alladzina kafaru iku la yu'minuna ora padha iman kabeh sapa alladzina maksudnya seperti ini sesungguhnya orang-orang yang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya sawa'un alaihim ma'andal tahu mau kau takut-takuti dengan dalil apapun mau kamu takut-takuti dengan siksa neraka, siksa kubur dengan bencana dengan berbagai macam yang menakutkan ataupun tidak ditakut-takuti tetap saja la yu'minun tidak beriman kepada Allah. Pak Ridho sampai kalau sholat jamaah 5 waktu aktif selama 40 hari maka kau akan diangkat haji di hadapan Allah. Waduh, luar biasa, dicatat pahalamu sebagaimana kamu menjalankan umroh dan haji walaupun kau hanya seorang tukang rongsok, walaupun kau hanya seorang kuli panggul, tetapi jamaah enggak tetapi kamu dicatat di Lauhul Mahfuz ditulis Haji Muhammad Ridho Al-Mabrur. Allahumma apa enggak? Dikasih iming-iming itu sama Kanjeng Nabi ridhonya. Tapi dasar ridho itu nggak mau beriman, orang yang nggak beriman Allah prekah. Dok baca ini dok sholawat 1000 kali nanti kamu di sana disyafaati oleh Nabi, minum air telaga Kausar sebagaimana ini telaganya Rasulullah. Jika engkau lazim baca sholawat Nabi kelak kamu akan diminumi oleh air telaganya Rasulullah yaitu telaga Kausar. Ayo diminum dok biar kamu bisa minum air telaga Kausar. Kalau kau sudah minum air telaga Kausar maka selamanya kau di akhirat tidak pernah merasakan haus, tidak pernah merasakan panas, tidak pernah merasakan dingin. Jadi suhu badan menjadi suhu yang santai-santai saja. Enjoy saja. Enak nikmat saja, nikmat gitu. Allahumma jawab dikasih ini kayak gitu jawabannya apa? Alah nafsu si prekah.
Ini dasarnya ada orang beriman saya ini dikasih apa saja dia nggak akan percaya, ditakut-takutin nggak percaya. Oh, awas lo, kalau kau sering sholat asar ditinggal, nah itu berarti benar nih. Kalau kau sering meninggalkan sholat asar, awas lo, nanti di akhirat kamu akan kakinya diikat pakai rantai api, kepalanya di bawah, silitnya di atas. Terus malaikat jabaniyah kirim ular yang mempunyai napas api masuk ke lubang tubuhmu. Dari tubuhmu sudah diberakotin sampai ke umur-umur. Wah, tenang ini, ngaku tidak. Lo dasarnya orang nggak iman itu ditakut-takutin seperti apa nggak bakalan dia iman, ya kan? Lihat betul. Diiming-imingi surga nggak ini, ditakutin neraka jika juga nggak kepengen, tidak percaya. Ini dasarnya orang yang nggak beriman seperti itu. Ya makanya sampai ini beriman kepada Allah, jadi orang Islam tanpa diiming-imingi, tanpa ditakut-takuti, sudah dijadikan orang Islam. Ya enggak? Malah dimasukkan ke pondok pesantren. Di pesantren kok mau ingin balik, itu tandanya wong sing rugi. Ya, ciri-ciri orang yang paling rugi. Mudah-mudahan sampai diberi betah semua oleh Allah. Allahumma amin. Semoga sidana Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.